Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Nusron Wahid terkait pengendalian alih fungsi lahan sawah nasional guna menjaga ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan. Dalam kesempatan tersebut, Nusron Wahid menyampaikan bahwa Kementerian BPN telah mengambil sejumlah langkah strategis yang mengamanatkan perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Nusron Wahid terkait pengendalian alih fungsi lahan sawah nasional guna menjaga ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan. Usai pertemuan, Menteri BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa dalam periode 2019 hingga 2024, Indonesia kehilangan sekitar 554.000 hektar lahan sawah yang beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun perumahan. Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Nusron Wahid menyampaikan bahwa Kementerian BPN telah mengambil sejumlah langkah strategis yang mengamanatkan perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat kebijakan tata ruang dan pengelolaan lahan guna melindungi sawah nasional sebagai aset strategis demi ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Kami melaporkan tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah di Indonesia yang tahun 2019 sampai tahun 2024 sawah-sawah di Indonesia itu hilang, berubah menjadi kawasan industri maupun berubah menjadi perumahan sekitar 554.000 hektar. Sementara pada satu sisi Bapak Presiden mempunyai cita-cita yang sangat besar, yaitu ingin swasembada pangan. Karena itu dalam pembicaraan dengan beliau tadi kami melaporkan, kami sudah mengambil langkah-langkah, yang langkah-langkah tersebut harus kami konsultasikan sama Pak Presiden, dan alhamdulillah Bapak Presiden merestui. Langkah tersebut adalah sebagai berikut. Kalau mengacu kepada Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2025 tahun 2030, di situ dinyatakan bahwa yang namanya lahan sawah yang masuk kategori LP2B. Dari Jakarta, Juli Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan.